Halo, selamat siang. Selamat siang. Oke, dengan Kak Amel ya. Iya, betul. Oke, akhirnya setelah kita melakukan perjanjian lewat WhatsApp untuk melakukan sesi konseling, eh, menga- kita akhirnya mengadakan sesi konseling ini secara offline ya Kak Amel ya. Iya. Oke, baik Kak Amel, supaya kita lebih akrab lagi ya Kak Amel ya, dan tidak hanya berkenalan lewat WhatsApp aja. Jadi di sini saya akan mengenalkan diri saya lagi. Perkenalkan, nama saya Anita Dwi Rahayu. Kak Amel bisa manggil saya Anita. Kak Amel bisa memperkenalkan diri Kak Amel lebih lengkap lagi. Oke, saya Amelia Saida Siva, biasa dipanggil Amel, Oh ya, Kak Amel tadi habis dari mana? dari asrama. Oh, dari asrama. Berarti kuliahnya libur. Iya, libur Oh, satu libur. minggu. Nggak pulang Kak Amel. Enggak, Oh iya, Kak Amel ini asli mana? asli Jombang. Oh, Jombang. Jombang mana Kak Amel? Kecamatannya itu Petarungan, tahu enggak? Oh, Petarungan ya. Iya. Kebetulan nih aku punya saudara deket sana Kak Amel. Dan tapi sekarang rumahnya udah nggak ditempatin sih. Aku juga ada yang di daerah ini loh Kak Amel, di daerah Kabu, tahu nggak? Oh, Kabu, tahu Iya, tahu. di situ. Kak Amel ini semester berapa ya kalau boleh tahu? Semester 3. Oh, semester 3 ya Kak Amel ya. Semester 3 ini biasanya itu lagi banyak-banyaknya tugas ya Kak Amel Bener ya. banget. Kira-kira ini Kak Amel datang ke sini tadi naik apa? Jalan kaki, soalnya kan deket ya, Oh, jalan jadinya jalan kaki aja biar olahraga sekalian. Kalau boleh tahu nih Kak Amel di Unesa Lidah Wetan ya, Iya. itu tuh ambil jurusan apa? Ambil jurusannya tuh bimbingan dan konseling. Oh, bimbingan dan konseling. Iya. Jurusan bimbingan dan konseling itu menurut Kak Amel susah nggak sih? Awalnya aku mikirnya tuh kayak gampang gitu ya, soalnya kan kayak mirip-mirip psikologi, terus kayak mungkin belajar-belajar tentang apa yang dirasakan manusia kayak gitu-gitu kan. Ternyata pas masuk BK itu ternyata wah banget. Dari awal semester udah bikin artikel, terus bolak-balik praktek konseling. Ya aku nggak expect sampai prakteknya tuh setiap pertemuan gitu loh, kalau ya beberapa matkul sih. Oh, Tapi itu iya. kayak ternyata susah ya. Aku kira tuh gampang gitu kak. Soalnya mungkin kalau yang di BK ini ranahnya tuh lebih ke pendidikan gitu ya Iya Kak ya. betul. Oh iya, tadi kesininya gimana? Mendung apa panas Kak Amel? Kalau sekarang kan mendung ya. Iya, tadi pas kesini tuh agak-agak mendung gitu sih, nggak terlalu panas. Tapi belum hujan ya. Belum. Kak Amel ini by the way anak keberapa? Aku ini anak tunggal, Kak. Oh, anak tunggal. Iya. Ya, berarti ini ya nggak punya saudara, nggak punya kakak atau adik gitu ya Kak Amel Iya, ya. betul. Jadi anak tunggal tuh gimana sih rasanya Kak Amel? Jadi anak tunggal sih rasanya sejauh ini enak sih, Kak. Soalnya emang dari segi keluarga itu kayak fokusnya ke aku aja gitu kan. Terus Kak sama kayak keluarga-keluarga orang tua yang ibu sama yang bapak itu kayak support banget gitu, kayak nyukupin kasih sayang ke aku. Terus fokusnya juga ke aku, kayak setiap misal habis ujian gitu kan IPK keluar ya, itu selalu banyak nanyain kayak IPK kamu berapa, terus nanti itu kok bisa anjlok kayak gitu misalnya ya, kalau dalam bahasa di daerahku gitu, kok bisa gini kok bisa gitu, kayak apa ya, care banget gitu loh. Terus kalau hari raya itu juga sangunya juga banyak, bener-bener kayak enak sih. Terus aku juga nggak ngerasa kesepian sih kak, soalnya kan di daerahku ini apa ya, tangganya tuh akur semua gitu loh, jadinya apalagi tempat rumahku ya itu kayak jadi base camp orang-orang buat giba, buat kumpul gitu. Jadi nggak pernah ngerasa kesepian sih sejauh ini. Terus kalau di rumah juga temen-temennya juga ada terus, tiap pulang tuh kalau di sini tuh diteleponin, kadang di kayak ditanyain kapan kapan pulang, ayo main bareng kayak gitu. Oh gitu ya Kak Amel ya. Baik. Berarti di lingkungannya Kak Amel itu sangat mendukung ya Kak Amel ya, supaya Kak Amel tuh nggak kesepian gitu ya Kak Amel ya. Iya betul banget. Kalau saudara-saudara Kak Amel juga akur juga ya, sepupu-sepupu Kak Amel gitu. Iya, aku semua sih kayak saling support, saling dukung gitu. Oh iya, berarti kan Kak Amel sekarang semester 3 ya.
Semester 3 berarti ini sekarang tuh umurnya Kak Amel masih 19 apa sudah 20? Masih Oh, 19. masih 19 ya, Kak Amel. Gimana Kak Amel, udah siap untuk melakukan sesi konseling hari ini? Sudah Kak. Sudah, benar? Sudah. Oke, baik Kak Amel. Di sini saya akan menjelaskan Kak Amel tentang sesi konseling kali ini ya. Sebelumnya Kak Amel apakah sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum Kak. Belum pernah. Iya. Oke, jadi saya mau jelasin kalau sesi konseling hari ini tuh sifatnya tuh rahasia ya Kak Amel ya. Saya seorang konselor mampu menjaga kerahasiaan dari permasalahan Kak Amel dan tidak akan bocor permasalahan-permasalahannya Kak Amel. Dan saya juga seorang konselor hanya memberikan saran kepada Kak Amel. Terserah Kak Amel mau mengambil saran dari saya atau enggak, itu keputusan ada di diri Kak Amel sendiri ya Kak Amel ya. Baik, untuk sesi konseling kali ini berkisar selama 20-30 menit ya Kak Amel. Kalau semisal di waktu 20-30 menit kita masih belum selesai, kita akan mengadakan sesi pertemuan selanjutnya ya Kak Amel. Nanti saya akan buatkan jadwal di mana sekiranya saya dan Kak Amel jadwalnya itu sama-sama kosong ya Kak Amel ya. Iya Kak. Baik, ini tanda tangan dulu ya Kak Amel. Terima kasih Kak Amel. Gimana? Bisa diceritain akhir-akhir ini Kak Amel apa yang dirasain sama diri Kak Amel secara spoiler dulu aja ya, nanti kita baru sama-sama menggali permasalahannya Kak Amel gitu ya Kak ya. Jadi permasalahan saya tuh entah kenapa ya Kak, akhir-akhir ini tuh udah kayak sering tersinggung gitu loh sama perkataan orang. Nggak tahu karena hormon saya yang kayak emang lagi nggak stabil atau gimana, tapi pokok intinya tuh pas saya SMA itu saya tuh jadi orang tuh yang bukan tipe yang kesinggungan banget gitu loh. Tapi pas semester 3 ini, itu sebelumnya semester 2 juga enggak, tapi pas semester 3 ini kok saya ngerasa tuh kayak saya tersinggung gitu sama perkataan orang. Yang lagi saya rasain akhir-akhir ini tersinggungnya tuh sama perkataan teman kamar saya sih, kayak kan namanya orang bercanda ya, itu sebelumnya tuh kayak fan aja gitu loh Kak, tapi entah kenapa pas di semester 3 ini saya lebih banyak sensi sama dia, kayak kok omongannya selalu gini ya, padahal seharusnya tuh saya dari awal tuh kalau misal awal-awal dulu itu kalau di bercandain kayak gitu itu kayak biasa aja, tapi sekarang tuh rasanya kayak tersinggung banget gitu loh. Tapi beberapa hari ini atau beberapa minggu ini, mungkin 2 mingguan atau 1 mingguan ini, saya ngerasa kayak nggak tersinggung lagi. Tapi saya tuh masih pertanyakan kenapa pas sebelum itu tuh, pas semester 3 ini awal-awal itu kok saya ngerasa tersinggung banget ya, bahkan sama perkataan orang tuh yang kayak bercandanya itu sebenarnya ya fan-fan aja, tapi saya ngerasa tuh kayak tersinggung gitu loh. Saya merasa kayak ada omongan yang selalu membuat saya tuh kepikiran, emang aku kayak gini ya, emang aku gini ya. Terus kadang tuh sikap-sikap mereka tuh kayak entah kenapa biasa tuh kayak tiba-tiba tersinggung aja gitu loh Kak. Oke, berarti Kak Amel ini orangnya tuh akhir-akhir ini kayak sering suka tersinggung gitu ya, kayak gampang tersinggung, padahal dulu-dulu itu Kak Amel tuh kayak fun-fun aja gitu ya. Iya. Kalau ada orang ngomong ya. Ini tuh terjadi dari semester 3 ya Kak Amel ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ke permasalahannya lebih dalam lagi, saya mau menanyakan Kak Amel, apakah posisi duduknya Kak Amel udah enak, udah nyaman? Sudah Nyaman ya. Baik, bisa kita lanjut Kak Amel. bisa. Gini, apa sih yang memicu kemarahan Kak Amel pada akhir-akhir itu saat ini? Yang sering memicu sih kadang kan saya tuh di rumah ini apa ya bahasanya tuh kayak enggak, kan di kuliah ini pasti sama teman-teman yang beraneka ragam daerahnya gitu kan Kak. Nah itu kalau di rumah itu bahasanya itu nggak selalu tinggi-tinggi, sama orang tua tuh kalau ngomong tuh nggak pernah tinggi-tinggi gitu loh. Tapi pas di kuliah ini teman-teman itu kayak kadang omongannya tuh tinggi-tinggi gitu loh, pas ngomong tuh
aku ngerasa itu sebenarnya biasa aja, tapi nadanya kan mesti beda-beda gitu kan Kak, setiap daerah. Nah, ada yang kayak nadanya tuh tinggi-tinggi, terus aku kayak rasa dimarahin gitu loh kalau ada nada yang tinggi-tinggi gitu. Itu yang pertama kayak bikin mikir juga sih, tapi aku berusaha kayak ngertiin mungkin ya emang bahasanya beda-beda gitu kan. Terus kalau di kamarku sendiri itu kayak ada sih salah satu temen itu yang awal semester itu selalu kayak gimana ya, setiap tingkah laku yang ada di kamar itu selalu dikomentarin gitu loh Kak. Nggak aku aja, tapi teman-temanku yang lain tuh selalu dikomentarin sama dia. Nah aku ya nggak tahu ya kenapa kok dia tuh tipikal orang yang suka nasehatin orang, tapi kalau dinasehatin sendiri tuh nggak mau gitu loh. Maksudnya kayak menolak, misalnya kayak kaca kan ditaruh di jendela gitu kan. Nah itu kalau semisal aku sama teman-teman 3 orang yang di kamar itu ngelakuin kayak gitu, itu pasti kayak dibilangin lu jendela kuno kok pecah kayak gitu, kayak pokoknya tuh dinasehatin kayak di gimana gimana ini ya, kayak di jadi tiba-tiba itu kayak diomelin gitu loh Kak sama dia Kak. Terus pas posisinya di dia udah aku bilangin kan kayak misal posisinya dibalik gitu, dia yang kayak gitu. Nah itu dia tuh marah kayak alah kamu kok kayak gampangin gitu loh Kak, kayak menolak apa yang dibilangin teman-teman. Nah itu kan salah satu kayak kamu tuh kok maunya nasehatin orang tapi dinasehatin juga nggak mau, sering bilangin orang tapi bilangin sendiri nggak mau. Nah awal-awal tuh kayak gitu Kak, jadi teman-teman yang lain tuh nggak dekat gitu loh sama dia ini, agak gimana ya, kayak ya kita tuh bertiga rapat banget ya, tapi sama salah satu ini nggak rapat, soalnya emang dia tuh tipe orang yang apa-apa tuh dikomentarin, apa-apa yang diomelin kayak gitu-gitu. Makanya teman-teman tiga ini nggak ada yang dekat sama dia, soalnya kalau orang yang kayak gitu. Nah tapi sekarang udah better sebenarnya, udah nggak pernah komentarin lagi, kalau ada apa-apa itu kayak komentarin tuh enggak. Terus sama kayak temanku satunya juga, itu kadang kayak ngomong tuh bercanda kayak kok kamu gini sih, kayak komentarin apa yang ada di tubuhku, mungkin apa yang aku pakai kayak gitu-gitu tuh. Nah sebenarnya entah kenapa ya dulu tuh aku kayak be aja gitu loh Kak, tapi pas semester 3 ini kayak omongan-omongan kayak gitu tuh masukin hati banget, kayak kepikiran, terus kadang tuh sulut emosi kayak apa sih, jadi aku tuh ke dia tuh nggak fine gitu loh, maksudnya entah itu aku marah balik ke dia atau aku itu bersikap nggak enak ke dia gitu. Terus sama kayak kan dia sering pinjam baju itu karena dia juga sering kayak misal pinjam baju gitu ya Kak, itu nggak selalu langsung dicuci gitu loh. Nah itu aku kadang kalau butuh baju ke dia itu nunggu 2 minggu banget atau nggak 1 minggu untuk nunggu dia nyuci sama kembali ke lemariku. Kadang tuh aku sampai pas dia nyuci tuh aku bilangin dulu gitu loh kayak nanti cuci aku mau pakai gitu loh, lah habis minjem tuh dicuci gitu loh. Aku udah sering banget bilang kayak gitu, tapi ya sekarang dia udah kayak habis pakai dicuci, tapi tuh juga nggak langsung di ini loh, dilipat-lipat dimasukin ke lemari kok juga enggak, itu tak ambil sendiri kadang. Nah itu kadang aku juga kayak kesel gitu loh sama dia. Terus kadang juga ada kayak perkataan teman-temanku yang lain itu kadang kayak ngomongnya itu sebenarnya be aja ya, entah itu mungkin nggak niat nyakitin tapi kadang tersinggung gitu loh Kak tuh. Oke. Sekamar itu isi berapa orang Kak Amel? Kalau di asrama 4 orang. 4 orang. Terus ketika Kak Amel pernah nggak kayak marahin balik dia, ngomelin balik ke dia? Iya pernah sih Kak. Nah itu juga pas aku ngomelin ke dia tuh, aku tuh kalau apa ya nimpalin omongan dia tuh udah tersulut emosi duluan gitu. Jadinya pas mau kayak nyekak dia gitu tuh kayak udah terdistract. Iya. Iya kayak udah gak beraturan gitu ngomong kok gitu, nggak tahu kenapa ya kayak gitu. Soalnya emang nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Terus ketika Kak Amel udah kayak ngomelin dia, terus kayak tersentuh emosi gitu, diri Kak Amel tuh kayak merasa bersalah apa enggak? Awalnya tuh iya emang kayak udah ngerasa bersalah gitu loh, tapi pas kemarin itu pas dia mau minjem baju aku itu kan kayak mau pinjem baju batik ya. Nah aku tuh di situ tegas banget kayak bilang pinjem yang lain aja jangan pinjem aku gituin Kak, soalnya emang kayak udah muak banget, nggak sekali 2 kali kayak gitu loh. Nah itu awalnya aku kayak ngerasa bersalah banget ya, tapi sekarang udah ngerasa kayak lega banget aku bisa bilang gitu ke dia, soalnya emang aku nggak pernah kayak bilang gitu ke orang lain gitu loh Kak. Berarti di sini tuh Kak Amel dari kemarin-kemarin tuh udah ada perkembangan untuk berani menolak apa yang dia inginkan Kak Amel sih, kayak semisal pinjam baju gitu ya Kak Amel ya. Iya Kak. Nah terus apa sih pikiran pertama yang muncul ketika Kak Amel ada di situasi tadi itu?
pikiran yang muncul sih kayak aku mikir kenapa ya orang tuh kok gampang banget bilang gitu ke aku, padahal aku kok kalau mau bilang sesuatu ke orang tuh mikir bolak-balik gitu loh kak, ini nyakitin orang ini enggak ya, ini bakal gimana ya orang ini kalau aku bilang gitu. Aku selalu mikirin kayak gitu kalau mau ngomong ke orang itu, tapi kenapa kayak orang tuh nggak ada pikiran kalau mau ngomong sesuatu ke aku nanti mikir aku sakit hati atau enggak gitu, kayak aku nggak dapat feedback baik atau balik dari apa yang aku lakuin gitu loh kak. Terus reaksi tubuh Kak Amel ketika Kak Amel udah mulai tersulut emosi sama teman Kak Amel yang menyebabkan itu, apa sih yang dirasakan reaksi tubuh Kak Amel? Mungkin deg-degan ya kak, emang kayak kalau kita habis ngomong yang kiranya tuh bikin orang sakit hati, kita sadar kalau omongan kita tuh bakal nyakitin hatinya, nah itu pasti kayak ada rasa deg-degan gitu loh dalam hati dada itu. Deg-degan ya Kak Amel ya. Terus apa yang kemudian Kak Amel lakukan untuk merespon situasi itu? Aku coba pikirin di kepala aku aja sih, pokoknya kalau nggak salah ya nggak apa-apa gitu, maksudnya kan udah bilang ya kayak gitu, yang dibilang tuh udah kayak emang seharusnya diomongin gitu loh, jadinya kayak pikiranku tuh berusaha nangin diriku sendiri kayak nggak apa-apa, udah bener kok yang kamu omongin, emang harusnya digituin kayak gitu. Oh ya, apakah Kak Amel itu pernah nggak membuat strategi yang dimana itu menurut Kak Amel itu strategi yang berhasil atau justru membuat situasinya itu kayak lebih sulit gitu? Strategi yang untuk menghadapi dia gitu ya, itu mungkin ya kayak tadi sih, aku mencoba kalau dia ngomong gak enak aku gak enakin balik, terus aku sekak balik gitu, kayak emang kan aku selama ini gak pernah yang komentarin tentang dia gimana-gimana, tapi dia kayak ngomentarin aku gimana-gimana gitu, padahal itu bukan suatu hal yang emang harus komentarin, kayak dia aja gitu. Jadi kayak strategi yang pernah aku lakuin sih kayak aku nyekak omongannya balik, terus buat kayak dia mikir lah gimana caranya tuh omonganku bisa buat dia mikir kayak gitu. Terus mungkin sama kayak ya mungkin nggak apa ya, kayak bisa lebih tegas gitu loh kalau mau minjem apa-apa itu aku responnya tuh ngetarain banget, kayak emang nggak ikhlas mungkin atau kayak jengkel gitu. Kan tadi Kak Amel kan udah ada beberapa cara ya, ada yang cara balik mengomentari balik, terus ada juga yang Kak Amel itu kayak tidak lebih tegas ke dia supaya tidak meminjam barang ke Kak Amel. Terus Kak Amel tuh juga kayak langsung menyuruh dia untuk mencuci bajunya Kak Amel supaya bisa langsung dipakai sama Kak Amel gitu ya. Yeah. Nah, dari beberapa strategi tersebut, mana sih menurut Kak Amel yang paling bagus gitu, yang paling berhasil? Yang paling berhasil menurutku tegas ya kak, kayak sama ekspresiku yang ngetarain banget kalau aku tuh gak suka kalau kayak dia kayak gitu. Mungkin dari perilakunya berulang, misal nggak nyuci bajuku kayak berhari-hari nggak dicuci, terus 1 minggu atau 2 minggu tuh baru dicuci. Nah itu kemarin juga pernah ya kak, dia tuh pinjam kerudung ke aku, nah udah berapa hari aku mau pakai itu sebenarnya, terus aku tagih lah ke dia, kerudungku belum mau cuci ya, iya belum ya, besok ya tak cuci. Udahlah besoknya dicuci, tapi nggak langsung dicuci kak, mungkin beberapa hari kemudian sih baru dicuci. Nah itu tiba-tiba itu dia kayaknya mau nyuci ya, nah kerudungku tuh nggak ada kak, tiba-tiba hilang gitu loh. Terus Mel, kerudungnya udah tak balikin ya, terus aku kaget dong, loh dibalikin biasa lah, enggak kok, kamu yang pinjam kemarin aku mau pinjam aja, katamu belum mau cuci. Terus katanya, loh nggak ada deh aku, nek kamu nggak sih, terus dia malah kayak gitu kak. Terus aku kan nggak nerima kerudungku, uang kamu belum cuci aku gitu. Terus si dia tuh langsung kayak gak di lemari kita itu kayak ngelakuin banget gitu loh kak, kalau udah dibalikin padahal tuh dicuci aja belum kok dikembaliin gitu kan. Terus aku ya udah coba sih lihat di lemari itu banyak anak-anak ya, aku udah kayak udah Emosi dia gitu jengkel ya. banget gitu loh kak. Terus dicoba dicek sama dia, oh iya gak ada ya. Terus aku di situ udah bad mood banget kak, terus kayak langsung entah gimana ya, udah aku bad mood banget sama dia berhari-hari, udah aku diemin dia. Terus akhirnya di ketemu di atas ini kasurnya dia, ternyata di situ. Dia bilang ternyata kerudungmu di atas dan itu belum langsung dicuci. Iya, terus besoknya baru dicuci. Nah sampai sekarang juga belum dikembaliin kak, makanya aku udah kayak bilang kalau dia pinjam apa-apa lagi ke aku udah nggak bakal aku pinjemin lagi ke dia gitu loh kak. Akhirnya ya udah dari situ kayak
kayak kemarin perihal batik itu udah benar-benar aku disitu tegas banget sampai akhirnya sekarang tuh nggak pernah pinjam apa-apa lagi ke aku. Berarti dia mungkin udah mulai sadar ya Kak Amel ya dengan sikap tegasnya Kak Amel seperti itu ya. Iya. Sebenarnya itu bagus sih Kak Amel udah berani untuk menerapin sikap tegas kepada orang seperti itu. Kadang orang-orang kayak gitu tuh kalau semisal kita nggak enakan ya, kita nggak enakan, orang lain tuh malah kayak seenaknya sendiri gitu sama kita Kak Amel. Jadi dia tuh belum tahu rasanya kalau semisal belum jadi kita yang kayak gitu loh Kak Amel ya. Iya benar. Oke, lanjut ya Kak Amel ya. Seandainya nih ya Kak Amel tuh ingin lebih tenang ketika emosi muncul, dan keterampilan seperti apa yang menurut Kak Amel itu ingin Kak Amel pelajari? Mungkin saat emosi itu muncul ya, aku pasti kayak pengennya itu kayak bisa ngadapin dia tuh dengan tenang gitu loh Kak. Karena selama ini aku ngadapin dia tuh kayak emosi banget gitu loh, kayak ngetarain banget emosinya, jengkelnya ke dia tuh, kayak ketusnya ke dia tuh kayak ngetarain banget. Nah aku tuh pengen kayak jadi sikap yang tenang, tapi itu kayak tenang dalam bicara atau tenang ngadepin dia, tapi dia tuh bisa mikir gitu loh Kak. Kayak mikirnya tuh salah, terus dia sungkan ke aku, saking seringnya kayak gitu sungkan gitu loh Kak dengan sikapku yang kayak gitu. Mungkin aku pengen terapin kayak gitu sih. Oke Kak Amel, di sini saya ingin mengajak Kak Amel itu kayak bermain peran ya. Gimana Kak Amel mau? Boleh. Jadi Kak Amel ini mencoba untuk meluapkan emosi Kak Amel. Jadi bayangkan kalau saya ini sebagai teman Kak Amel ya, dan Kak Amel tuh bebas untuk memarahin saya, meluapkan emosi yang ada di diri Kak Amel tanpa menyembunyikan sesuatu ya Kak Amel ya. Ingat, tapi tidak boleh melukai diri sendiri dan tidak boleh merusak beberapa barang dan properti yang ada di ruangan ini ya Kak Amel ya. Bisa kita mulai ya Kak Amel. Mungkin kalau semisal Kak Amel nggak bisa, Kak Amel bisa sambil tutup mata nggak apa-apa. Oh iya. Mungkin aku mulai aja ya Kak. Iya. Ini bilang ke sini ya. Iya, terserah ke aku, atau ini juga ada kursi kosong sih, bentar. Kamu itu kalau udah pinjaman tuh langsung dicuci gitu loh, langsung dikembaliin gitu loh. Gak usah nunggu aku bilang baru dicuci, baru dikembaliin. Terus kayak habis pinjam-pinjam itu langsung dicuci, langsung di PP, apa dijemur. Langsung dijemur, terus langsung dikembaliin di lemariku. Masa terus kamu yang pinjam, terus aku yang angkat dari jemuran, masukin ke lemariku sendiri, kan itu kayak apa sih maksudnya itu. Terus kamu tuh kalau di kamar juga itu ya, itu kayak rapi dikit gitu loh, teman-temanmu tuh rapi semua, tapi kamu itu kayak paling kotor gitu loh, langsung kayak kadang nggak habis makan nggak langsung dicuci, pakaian numpuk nggak dicuci, nggak dirapiin. Itu minimal kayak tiru lah teman-temanmu tuh kayak apa, teman-temanmu rapi-rapi semua, kamu harusnya nyontoh kayak gitu. Keren Kak Amel. Ini tuh kayak Kak Amel tuh emosi banget nih ya kayaknya. Iya Ya. bener Kak. Aku mau ajak Kak Amel untuk relaksasi ya. Biasanya nih relaksasi ini tuh dilakukannya itu yang dimana klien itu kayak merasa tenang ketika dia dimana relaksasi ini membuat klien atau Kak Amel ini merasakan ketenangan ketika sudah melakukan relaksasi tersebut. Biasanya nih, ya Kak Amel pernah nggak melakukan relaksasi di rumah untuk menenangkan pikiran gitu? Pernah sih, kayak mungkin kalau pas emosi itu tarik nafas gitu, terus hembusin, pokoknya tarik nafas yang dalam. Nah itu lumayan bisa bikin tenang sih Kak. Terus kadang tuh cerita ke orang, mungkin ke someone ya, itu cerita ke dia kayak apa yang bikin aku kesel gitu. Terus ke temen juga pernah, pokoknya cerita itu bikin tenang banget gitu loh Kak. Oke, berarti kita di sini tuh bisa mencoba untuk tarik nafas dulu ya Kak Amel ya. Oke, bisa dimulai Kak Amel. Kak Amel bisa tarik nafas terlebih dahulu untuk menenangkan pikiran Kak Amel. Tarik nafas ya Kak Amel. Gimana? Udah belum emosi Kak Amel? Udah sih Kak. Agak lega ya. Oke, bisa kita lanjut ya Kak Amel. Biasanya nih Kak Amel tuh ada nggak sih kalimat penenang yang bisa menenangin pikiran Kak Amel saat emosi gitu? Ada sih kayak mungkin gak apa-apa, mungkin kalau misal aku emosi mungkin ada sih kayak grundel ya awalnya, kayak kenapa sih kayak gini, kenapa sih gini, kenapa sih gini. Nah itu lumayan kayak kan tersalurkan ya, meskipun tuh kayak self talk gitu loh, ngomong sama diri sendiri, tapi itu kayak lumayan tersalurkan. Terus sama
ya mungkin kayak gitu, terus ngomong-ngomong ke orang lain, mungkin ke teman gitu, dia tuh gini sih, gini aku jadi lebih lega gitu sih kak. Bisa lebih lega gitu ya dengan menyampaikan emosi Kak Amel ke orang lain gitu ya. Iya. Oke, kan Kak Amel tadi udah ingin mencoba keterampilan ya, dan di mana tadi udah disebutkan Kak Amel keterampilan apa yang ingin dilakukan Kak Amel. Nah, kira-kira nih Kak Amel itu kapan sih mulai melakukan keterampilan itu? Hmm, udah dari kemarin-kemarin sih kak, udah kayak setiap kesel tuh aku cerita nih itu langsung lega gitu loh kak. Dan itu entah kenapa ya, setiap aku habis cerita ke orang itu mungkin dia tuh ada perubahan gitu loh kak, jadi lebih baik apa kayak gimana. Itu aku heran juga sih kenapa setiap aku mau habis cerita ke orang itu dia tuh langsung berubah gitu loh. Entah aku sempat kepikiran juga sih apa dia tahu ya aku cerita orang, tapi juga nggak mungkin kan di chat ya. Nah itu langsung dia tuh langsung berubah kayak lebih baik dari sebelumnya. Nah itu kayak ngomong-ngomong gitu itu lebih kayak ringan juga sih kak. Ternyata kalau aku ngomong sama orang itu lebih melegakan, tapi aku juga nggak asal ngomong ke orang sih, pasti ada orang-orang beberapa yang emang misalnya kalau dia cerita ke aku, nah aku cerita ke dia juga. Nah itu kan kayak ada feedback ya, kalau dia cerita aku cerita ke dia. Nah jadi percaya gitu loh kak, jadi nggak setiap orang tuh aku cerita ke orang mana gitu, jadi kayak beberapa orang aja gitu kak. Berarti ini itu ya Kak Amel mudah apa ya, tidak mudah percaya pada orang gitu ya. Iya. Bagus banget sih Kak Amel. Terus teman-teman Kak Amel yang di kamar itu yang 2 orang itu gimana? Apakah dia pernah memarahin si teman Kak Amel tadi yang menyebalkan ke tadi? Sebenarnya dari 3 teman itu juga gerundel sih kak sama si temanku ini, soalnya emang apalagi pas semester 2 ya, itu kayak dia tuh nggak pernah ke kamar, nggak pernah apa ya, tidur di kamar tuh nggak pernah, selalu tidur di kamar temennya yang lantai bawah gitu kan. Nah itu kayak gerundel juga. Terus habis pinjam baju tuh permasalahannya dipinjam baju juga sih, kayak beberapa temanku itu dipinjemin minjem baju ke teman-temanku yang lain ini. Nah itu nggak langsung dicuci juga, itu cukup berundul juga sih, sampai kadang tuh aku saking gemesnya itu ya kak, aku sama temanku 2 ini, ya 2 sih, yang satu ini kan sering dipinjemin baju sama dia. Nah itu kadang saking kesalnya tuh aku sampai nyuci sendiri yang dia pakai itu. Temanku juga kayak gitu, Berarti dia habis pinjam itu nggak dicuci Kak? Pernah sampai kayak gitu berarti? sebenarnya dicuci tapi tuh jarak waktunya tuh lama banget gitu loh kak. Nah kita kalau misal Mau pakai gitu ya? iya, itu kan otomatis kayak terpaksa nyuci sendiri. Dan itu di chat itu aku langsung kayak bilang, ini bajuku sampai tak cuci sendiri loh, kamu udah kelewatan berarti, habis pakai berarti langsung cuci ya gitu. Terus dia juga selalu minta maaf kak kalau ngelakuin salah itu, tapi ya entah kenapa selalu diulangi lagi gitu, meskipun tuh ada perubahan kayak misal dicucinya habis pakai itu dicuci besoknya atau lusanya gitu, nggak sampai 1 minggu baru dicuci. Itu perubahan dari dia sih. Kayak teman-teman yang lain juga ngerasain kayak gitu, kayak 2 temanku ini juga gendel sama dia gitu loh. Kadang juga kalau VC sama temennya tuh, VC sama pacarnya itu keras banget gitu ya? apalagi malam-malam itu kadang sampai ubangun, temen lainnya juga sampai ubangun. Nah itu agak ngeselin juga sih. Terus pernah juga dulu dia sleep call, itu lampu itu nggak boleh dimatiin kan, kayak temen-temen mau tidur loh, lampunya tuh kalau bisa dimatiin, sedangkan kamu ngeberatin sleep call sama pacarmu sampai gak mau matiin kamar, kayak egois banget gitu loh kak. Nah itu udah gendel banget temen-temen di situ tuh. Tapi sekarang udah kayak ya udah, dia emang wataknya kayak gini, jadi ya kayak diwajarin sih. Terus setelah itu Kak Amel tidak memarahin orang itu? Kalau aku sampai sekarang sih masih bener-bener marahin dia sih kak, kayak ngeluarin apa yang aku rasain ke dia, kayak bener-bener apa ya, ngeliatin banget kalau aku jengkel gitu loh sama dia. Oh iya, kejadian ini tuh ngebuat diri Kak Amel tuh merasa stres. Terus apakah juga mengganggu keseharian Kak Amel seperti itu? Kalau mengganggu keseharian sih mungkin iya ya kak. Terus kadang kayak stres banget kalau dia emang udah ngelakuin itu berulang kali gitu kak, jadinya kayak ya agak mengganggu juga sih di hari-harinya, soalnya ngeliat dia kayak gitu terus jadi kayak males, bad mood gitu loh. Tapi sebenarnya aku sama dia tuh sefrekuensi banget kak, dari segi humor kayak bercanda itu sefrekuensi banget. Yang aku gak suka tuh dari sifat-sifatnya dia itu loh. Tapi sekarang kayak sama dia, aku sama dia udah fine sih sekarang ini, soalnya emang dia tuh sebenarnya baik banget kak, tapi ya emang yang nggak suka aku sama sifat-sifatnya dia yang kayak gitu. Sebenarnya sefrekuensi banget aku sama dia daripada teman-temanku yang lain. Terus ya kalau semisal terjadi relapse, terus kayak kejadian itu tiba-tiba terulang kembali nih Kak Amel ya, apa tanda-tanda awal yang bisa kamu sadari dari dia? Ya aku langsung kayak
apa ya, mungkin lebih waspada aja ya kak. Mungkin dia mau pinjam lagi, nah aku udah tahu nih kata-kata apa atau strategi apa yang aku bisa tegesin ke dia sehingga biar dia tuh nggak seenaknya sendiri gitu. Oke Kak Amel, coping apa sih yang Kak Amel munculkan ketika Kak Amel menghadapi situasi tersebut itu muncul lagi nih, yang terbaru, coping terbaru yang dirasa Kak Amel itu sangat efektif gitu? Mungkin aku lebih kayak nenangin diriku sendiri ya kak, nggak langsung kayak misal kayak mungkin dia pas pinjam baju ya, mau pinjam baju gitu aku nggak langsung apa ya, nggak langsung kayak marah-marah gitu sih, mungkin kayak nenangin dulu, terus habis itu kayak bersikap tenang gitu loh, kata-katanya tuh bisa tenang ke dia tapi dia bisa sampai sungkan gitu sama aku. Mungkin lebih tenang aja sih bahasanya, lebih kayak nenangin diri, nggak tersulut emosi. Terus apa sih rencana tindakannya Kak Amel jika suatu saat nanti Kak Amel itu terpancing emosi terus sebelum sempat menenangkan diri gitu? Kalau sampai aku tersulut emosi ya udah aku keluarin aja sih, udah terlanjur juga kan ya, biar dia sadar juga sih kalau aku emang nggak suka gitu loh sama perilakunya dia. Begitupun juga saat dia komentar atau saat ngelakuin hal yang udah berpotensi diulangi lagi, jadi kayak aku lebih bersikap ya udah nggak apa-apa kalau udah terlanjur sulit ya, tapi balik lagi nanti kalau misal kayak aku lebih belajar terus gitu kak, mungkin bukannya nggak langsung sulit emosi, mungkin bisa aku tenangin diri dulu, terus habis itu aku mikirin nih kata-kata apa yang cocok untuk bisa ngebalikin omongan dia yang sampai dia tuh nggak bakal berani bilang kayak gitu lagi. Oke Kak Amel, berarti Kak Amel itu udah bisa ya gimana caranya untuk menenangkan emosi Kak Amel saat menghadapi situasi-situasi seperti itu tadi, yang dimana situasi itu teman Kak Amel sendiri, teman yang menyebalkan. Jadi Kak Amel di sini udah bisa menerapkan keterampilan itu ya Kak Amel? Iya bisa kak. Berarti Kak Amel tuh di sini tuh tanpa disadari Kak Amel udah menerapkan di sini tuh Kak Amel tuh udah menerapkan sikap asertifnya Kak Amel kepada teman Kak Amel, dan itu tuh cukup baik untuk diterapkan kepada teman Kak Amel supaya orang lain tuh tidak seenaknya sendiri sama diri kita Kak Amel. Oke, dari sesi konseling ini kan kita udah 30 menit nih Kak Amel ya. Dari sesi konseling ini apa sih yang bisa Kak Amel pelajari? Mungkin aku bisa menumbuhkan sikap lebih tegasku sih, tapi juga nggak tegas yang sampai emosi sama ke dia. Mungkin kalau dengan aku emosi kan pasti juga aku kepikiran juga, nanti muncul rasa bersalah juga. Dan mungkin aku kayak lebih ubah bahasanya tuh lebih tegas, tapi tegas itu yang bisa menonjol gitu loh kak, jadi bisa lebih apa ya, lebih tenang tapi disegani gitu. Berarti bisa ngomelnya tuh bisa lebih tenang gitu ya Kak Amel ya, dengan tidak emosi berlebihan gitu supaya tidak menyinggung perasaan orang itu gitu ya Kak Amel ya. Baik, sesi konseling kita kali ini saya cukupkan sampai sini. Apakah Kak Amel menyetujui? Ya setuju kak. Oke, baik Kak Amel perlu latihan dulu ya. Saya kasih tugas untuk latihan menerapkan keterampilan yang Kak Amel tadi sebutkan kepada teman Kak Amel. Nah nanti kita akan melihat perkembangan Kak Amel di sesi konseling berikutnya, karena ini tuh tidak cukup dilakukan dalam satu sesi aja ya Kak Amel ya. Dan nanti saya akan buatkan jadwal lagi seperti tadi, yang dimana saya dan Kak Amel sama-sama ada jadwal kosong gitu ya Kak Amel ya. Oke, baik Kak Amel, sesi konseling ini saya tutup. Terima kasih Kak Amel sudah mempercayai saya sebagai seorang konselor yang dapat dipercaya Kak Amel. Baik, terima kasih ya Kak Amel sudah mau bercerita pada hari ini. Ya terima kasih juga ya Mbak Anita karena sudah mendengarkan cerita saya.